kekerasan fisik itu berpengaruh bahkan pada tumbuh kembang dan perkembangan otaknya. Itu ya satu. Yang kedua adalah anak-anak yang 10 ini itu mengalami apa? Trauma. Jadi sampai pada level dia kekerasan dia anggap wajar. Ya memang harus begini ya, memang seperti. Jadi itu bahaya menurut saya. Ya, membenarkan menganggap lumrah sebuah kekerasan karena seringnya menerima itu bahaya. Dia akan kembali melakukan kekerasan pada orang yang lebih lemah atau ketika dia berkeluarga. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi kita di Bincang-bincang Sobat KPAI bersama saya Helwina Handayani. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Retno Listiarti yang tentunya Sobat semua sudah sangat mengenal beliau. Mari kita sapa dulu. Ibu Retno, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Ibu baru habis dari Batam kemarin, Monef ya Bu ya? Batam, Tarakan ya. Okay. Capek sih ya, tapi senang. Luar biasa Bu. Baik Sobat KPAI, baru-baru ini kita kembali mendengar dan menyaksikan berita kekerasan yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan, dan tentunya ini menjadi kekhawatiran untuk kita semua, terutama para orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah tentunya. Contohnya kasus kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Baik Sobat, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Retno, mari kita saksikan cuplikan berita berikut ini. Sepanjang tahun 2021, wajah pendidikan tanah air kerap tercoreng dengan terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik. November 2021, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Barito Utara nekat mencabuli siswinya selama 4 tahun lamanya. Aksi bejat ini pun berlanjut bahkan hingga korban duduk di bangku SMP. Oktober 2021, 7 siswi sekolah dasar di Gunung Sitoli, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan oleh guru mereka sendiri. Sederet kasus yang menyayat hati ini tentu hanya secuil dari fenomena gunung es kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang tak terjamah media. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mencatat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru, yakni sebesar 90%. Sementara 10% lainnya dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid kerap membuat anak terjebak dan menjadi korban hingga berulang kali. Jika tak didampingi hingga pulih, korban anak akan menanggung trauma psikologis sepanjang hidupnya. Pemerintah sejatinya terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah sekaligus mengadvokasi kasus ini. Satuan Unit Perlindungan Anak di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebar di seluruh tanah air. Instrumen Undang-Undang Perihal Perlindungan Anak tegas tersurat. Presiden pun dengan lantang menyebut kita tengah darurat kekerasan seksual dan tak ada ampun bagi para predator. Tapi ironinya, sementara banyak anak terus menjadi korban, RUU penghapusan kekerasan seksual masih juga alot di tangan wakil rakyat. Bu Retno, setelah kita melihat berita tadi, tentunya itu menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan ya Bu Retno. Betul. Terutama untuk orang tua. Ini menyedihkan banget nih Bu, ada 3 dosa besar yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Bu ya, terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan. Nah Bu Retno, terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan ini, sebenarnya fenomenanya itu seperti apa sih Bu saat ini dari hasil pemantauan dan juga monitoring dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri? Iya, kalau waktu 2020 sampai 2021 kita kan belajar dari rumah ya. Iya, kalau betul. dari sisi jumlah kasus terjadi penurunan secara drastis kekerasan karena tidak ada tatap muka. Betul. Tapi sebenarnya kekerasannya berpindah dari dunia nyata ke dunia maya. Okay. Jadi mulai banyak cyberbully ya maupun kekerasan seksual tapi dilakukan secara
online ya, itu mulai terjadi. Cyber ya Bu ya. Ya, itu jadi kejahatan cyber, kejahatan seksualnya juga terjadi karena sekarang kejahatan seksual itu tidak hanya dilakukan secara luring, tapi bisa juga melakukan secara daring. Nah, ini memang kewaspadaan orang tua ya, bagaimana mengawasi juga anak-anak yang menggunakan media sosial, menggunakan internet ya, karena sekarang begitu sekolah daring, maka hampir semua anak sampai level SD memegang gadget kan gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kasus nih ya. Kalau kasus misalnya pada tahun 2018 dan 2019, sebenarnya kasus kita di sekolah ya, hasil pengawasan ya. Jadi itu 72% adalah kekerasan fisik. Nah, itu 72%. Memang ada kekerasan seksual yang diadukan di KPAI itu hanya 2% waktu itu. Nah, sebelum pandemi persis ya 2019, tapi yang tidak dilaporkan ke KPI hanya kita awasi, tapi kita awasi juga kekerasan seksual itu sekitar 13%. Jadi ada 15% kekerasan seksual, yang satu berbasis pengaduan, yang lain berbasis pengawasan. Nah, selebihnya itu memang kekerasan dalam bentuk lain, misalnya kekerasan psikis gitu ya. Mereka juga mengalami istilahnya kekerasan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sekolah ataupun dinas pendidikan atau mungkin bisa saja Kementerian Negara. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita ngelihat kasus yang terakhir, nah begitu masuk di 2021 mulai kekerasan di pendidikan setelah mulai PTM ini ya Bu ya, berarti ya. Baik. Nah, itu mulai cukup tinggi ya, dan ini kasusnya mengenaskan banget sih ya akhir-akhir ini. Tapi saya perhatikan misalnya di media sosial, di media massa, itu memang kasus tertinggi yang mencuat adalah kekerasan seksual. Namun kekerasan fisik juga ada, salah satunya yang kita datang ke Batam itu. Baik. Nah, Bu Retno, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ini yang sering kali dilaporkan ke KPAI, Bu? Ya, pertama kan kekerasan fisik ya, itu emang cukup tinggi ya, karena dilakukan pertama anak oleh anak, kemudian pelakunya guru ada terhadap anak gitu. Nah, itu yang dilaporkan. Kalau kasusnya guru misalnya dibully anak pernah terjadi sih ya, tapi kan nggak dilaporin ke sini, kita nggak ngurus usia di atas 18 tahun ya. Betul, Bu. Nah, jadi paling banyak memang kekerasan fisik, tapi kekerasan seksual juga. Hanya yang dilaporkan ke kalau itu bentuknya terjadi penetrasi atau perkosaan, memang mayoritas kan melaporkannya ke kepolisian. Nah, yang di sini tuh biasanya yang sifatnya memang pelecehan seksual tuh yang kita terima. Dan itu dialami, ini mengejutkan juga untuk pelecehan seksual misalnya, untuk kasus 2018-2019 yang kita awasi ya, pengawasan ya. Iya, betul. Itu kasusnya itu memang kalau menurut saya cukup ini ya, mengenaskan juga. Misalnya ada kasus nih Mbak, seorang anak kelas 5 SD, dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari guru olahraganya. Hari itu dia lapor ke orang tuanya. Orang tuanya datang esok harinya ke sekolah dan melaporkan ke kasus itu. Memang kan tidak ada saksinya. Nah, lalu di situ setelah lapor, pulang tuh hari esoknya dong, anak ini disidang. Kan dia pelapor, malah dia disidang dari sekolah ya, dari Bu, sekolah. ya? Dan di sidang itu, nah ini guru kadang kok malah melindungi pelaku ya. Jadi saya tidak mengatakan seluruh guru ya, tapi kasus ini kan kita lagi cerita. Guru itu guru olahraga kan pelaku. Nah, yang ngomong sama saya anak ini guru agama, tapi ada guru yang lain termasuk wali kelas. Lalu guru agama tuh bilang, kamu minum air ini, didoain dulu airnya. Habis itu dikasih ke si anak, habis dikasih si anak terus diginiin, kamu minum, habiskan. Udah selesai. Kalau kamu minum ini tadi, udah selesai minum nih. Kalau kamu berbohong, besok kamu mati. Kan korban dikorbankan lagi jadi dong. Terintimidasi ya Bu. Dan ya, itu oleh KPAI ya. Kita laporkan betul ke Dinas Pendidikan. Oknum-oknum guru yang terlibat di situ kita laporkan. Dan kita tuntut memberikan, dan kita minta Dinas Pendidikan memberikan sanksi. Kebetulan Dinas Pendidikannya kooperatif waktu itu, dan betul-betul diberi sanksi baik yang ASN maupun yang bukan. Itu penting ya. Penegakan hukum kita harus perspektifnya korban dong, melindungi korban. Itu misalnya kekerasan seksual. Kekerasan fisik mah banyak banget Mbak, orang 72%. Iya, kan kalau kekerasan seksual itu seperti pelecehan itu kan memang sulit sekali ya Bu pembuktiannya. Nah, biasanya nih langkah-langkah yang dilakukan KPAI ataupun saran-saran yang diberikan KPAI itu bagaimana Bu kepada orang tua korban? Karena kan memang sulit ya Bu untuk dibuktikan pelecehan itu. Apalagi kalau misalnya
sekolah tidak ada CCTV nih Bu misalnya. Nah ini biasanya KPAI memberikan saran itu seperti apa Bu kepada orang tua? Yang pertama memang ya untuk beberapa kasus kekerasan seksual nih yang terjadi di sekolah, saya perhatikan di sekolah itu memang di lokasi di mana terjadi kekerasan seksual itu ternyata tidak ternyata dia blank spot ya. Blank spot itu tidak ada CCTV ya. Nggak ada CCTV. Jadi ada satu sekolah itu ada CCTV-nya di lorong, tapi begitu di kelas-kelas di tempat dilakukannya kekerasan seksual tidak dilakukan. Alasannya, lo kan kelas itu tempat belajar, untuk apa kita pasang CCTV? Nah ini keliru ya. Karena sebenarnya banyak kekerasan seksual justru terjadi di sana. Jadi kalau kami KPAI mendorong satu, pendidikan kesehatan reproduksi. Itu penting untuk anak-anak. Pertama, setidaknya dari kecil anak itu udah kita ajarkan bahwa pendidikan seks itu bukan tabu. Orang Indonesia suka nganggap tabu. Ketika kita mandiin anak kita usianya batita gitu, aja udah harus kita ajarin. Nih deh ada bagian ini nggak boleh, nanti kita malu kalau keluar ini harus ditutup pakai anduk. Nah dari dia masih kecil, jadi jangan dia lari bertelanjang terus dia lari gitu, nggak boleh keluar dari kamar mandi. Tapi kita biasakan. Kasus 2018 di data kita lebih banyak anak laki-laki jadi korban kekerasan seksual. Waktu itu kan di Kabupaten Tangerang terjadi kasus guru olahraga itu menyetubui melakukan sodomi terhadap 41 siswanya laki-laki kan. Nah lalu di Surabaya terjadi pelecehan seksual, 65 anak mengalaminya di guru itu wali kelas di SD dan swasta ya itu di kota Surabaya, dan itu dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Jadi korbannya mencapai 65. Nah pada saat dijumlah ternyata angkanya anak laki-laki lebih banyak. Artinya ayah bunda harus tahu bahwa kerentanan kekerasan seksual itu juga dialami oleh anak laki-laki. Nah, oleh karena itu anak laki maupun perempuan harus kita didik yang sama. Kalau di tubuhnya itu ada bagian yang nggak boleh dilihat, apalagi dipegang, nah maka kalau ada yang melihat dan memegang harus lapor mama. Siapapun yang melakukan, termasuk mungkin kakeknya, pamannya, ayahnya atau, jadi harus dilaporin ke mamahnya. Jadi yang boleh lihat hanya dia sendiri. Nah, kata melihat berarti kalau sekarang konteksnya dari dunia maya, kan suka minta foto nih. Coba dong kamu foto. Pertama nggak pakai jilbab dulu, yang kedua buka dulu baju atasnya, lama-lama semua diminta. Nah, pada saat itu seolah-olah kita pacaran di dunia maya, padahal ketemu aja nggak pernah. Dan itu dialamin loh, siswi Jogja usia 16, pelakunya ternyata di Aceh Barat. Nah, orang dewasa jauh ya Bu. Ya, mulai dari buka jilbab sampai berfoto telanjang. Begitu punya semua menjadi ancaman, akhirnya paksaan life sex. Nah ini loh, orang tua harus ngajarin ke anaknya soal itu. Ketika yang lihat hanya boleh kita, ya nggak boleh difoto dong, apalagi dia videoin. Nah itu kan nanti bisa terhindar. Begitu ada orang ngomong, oh kok mintanya bagian itu, atau bilangnya, kan ada juga loh kasus ruqyah. Wah ada jin di tubuh kamu, begitu mau nggak pulang sekolah saya ruqyah. Anaknya mau, begitu mau, wah ada di payudara dan di vagina kamu. Anak itu karena dididik orang tua dia langsung sadar, berarti nggak ada jin di tubuh saya, berarti orang ini berniat jahat. Dan dia berusaha untuk mencari pertolongan pada saat itu. Nah itu pentingnya ya, kenapa anak-anak itu harus diedukasi tentang menurut saya sih seks edukasi bukan hal yang tabu ya Bapak Ibu semua gitu ya, para sobat KPAI. Yang kedua, anak-anak harus dibekali itu. Nanti ketika dia udah mulai kenal lawan jenis, pacaran, itu lain lagi, itu kesehatan reproduksi yang harus kita tanamkan. Nah sebenarnya nilai-nilai apa yang penting sekali Bu ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan sejak dini gitu ya Bu? Maksudnya untuk mengenali itu adalah orang yang mempunyai niat jahat seperti itu. Nah ada nggak Bu tips-tips dari Bu Retno? Iya ada. Jadi gini, misalnya ya, kayak kasus kekerasan seksual di SD, data kita di 2018-2019 dari hasil pengawasan itu menunjukkan 64,7% terjadi di SD. Nah, berarti artinya SD lebih rentan. Kenapa? Paling gampang diiming-imingi, paling gampang diancam, paling gampang gitu ya. Dan gurunya guru kelas, bukan guru mata pelajaran kan? Jadi yang ngajar kan kalau SP, SMA kan banyak guru. Kalau ini kan gurunya itu aja. Nah ini di sini kerentanannya menjadi tinggi. Nah untuk itu maka satu, ajarkan anak untuk bicara, speak up. Kalau anaknya udah speak up, jangan kemudian menjadi tekanan atau dicuekin. Nanti dia jadi diam. Atau disalahin. Kok kamu mau gitu? Teriak dong. Nah, jangan begitu, tapi lihat situasinya. Ini anak kecil menghadapi relasi kuasa yang timpang antara dirinya sama guru. Nah, pada saat itu harusnya ada di sini nih anak didengar. Jadi ketika didengar,
kalau kita lagi ngajain apapun tinggalkan, apalagi handphone lepaskan, tatap mata anak kita, peluk dia, pegang tangannya, katakan bahwa dia tuh nggak sendirian. Nanti kalau dia udah lebih tenang, baru bisa berpikir logis. Di saat itulah, oke, kamu maunya gimana? Lalu di situ kita ajak juga bicara bahwa akan ada konsekuensi dari kita bicara. Maksudnya ngelaporkan, tapi harus dilawan. Kalau enggak, banyak korban lainnya. Jadi jangan berhenti kita. Kalau kita tahu apalagi anak kita jadi korban, anak kita jangan nunggu juga anak kita jadi korban. Kalau kita tahu, laporkan. Itu penting sekali. Efek jerah harus kita terapkan. Apalagi di sekolah, itu gurunya bisa tiap angkatan punya korban. Kalau kita tidak pernah bicara, gitu ya. Jadi ini penting, apalagi jadi jangan pernah bilang akan masih SD. Jangan, Bapak Ibu harus tahu bahwa SD itu justru kasusnya sangat tinggi di kita, 64,7%. Anak SMA, SMK kalau cuma 11 loh. Karena mereka kan sudah dewasa, nggak mudah untuk diancam, diiming-imingi. Tapi kalau anak SD itu kan berbeda. Betul. Baik, Sobat KPAI, begitu pentingnya kita melakukan komunikasi dua arah dengan anak-anak kita, karena dari sana bisa kita ketahui apa yang terjadi pada anak kita. Nah, Bu Retno, apa sih Bu dampak dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual kepada anak-anak kita, terutama pada tumbuh kembangnya, Bu? Nah, ini berarti kekerasan fisik itu berpengaruh bahkan pada tumbuh kembang dan perkembangan otaknya. Itu ya satu. Yang kedua adalah anak-anak yang 10 ini itu mengalami apa? Trauma. Jadi sampai pada level dia kekerasan dia anggap wajar. Ya memang harus begini ya, memang seperti. Jadi itu bahaya menurut saya. Membenarkan menganggap lumrah sebuah kekerasan karena seringnya menerima, itu bahaya. Dia akan kembali melakukan kekerasan pada orang yang lebih lemah, atau ketika dia berkeluarga yang lebih lemah, ya anak dan istrinya. Dan muncullah bully ya Bu ya. Ya itu yang bahaya. Kapan putusnya nih? Betul. Nah, jadi masalah psikologi pasti lah. Nah, apalagi kekerasan seksual dong. Kekerasan seksual ini bisa seumur hidup dan seringkali tidak ditangani dengan baik secara rehabilitasi tidak tuntas psikologi. Ya Bu biasanya. Betul. Ya. Nah, ini yang menurut ya sekolah mungkin nggak punya guru BK yang sejumlah itu, atau tidak memiliki psikolog ya Mbak. Terutama di SD nih yang nggak punya sama sekali guru BK. Tapi kan bisa kerjasama di pemerintah daerah. Bagaimana Dinas Pendidikan kerjasama dengan P2T P2A di tempat, bekerja sama dengan KPAD di lokasi itu, atau bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Perlindungan Anak. Jadi menyelesaikan seperti itu. Dan satu lagi, sistem pengawasan harus dibangun. Misalnya dengan membentuk satgas kekerasan di sekolah. Yang kedua adalah sistem pengaduan harus dibangun. Jangan cuma nyantumin nomor telepon sekolah. Nggak ada nanti yang berani nelpon. Tapi cantumkan nomor KPAI, pengaduan KPAI, KPAD, P2T P2A setempat. Terus juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak setempat. Artinya kanal pengaduan yang banyak menjadi pilihan yang mungkin anak lebih aman merasa mengadu ke sana. Nah, dengan banyaknya pengaduan dan banyaknya kanal-kanal pengaduan, pelaku juga mikir, karena tidak mudah lagi nih aku bergerak. Yang kedua, satgas itu bahkan stakeholder. Kalau di Permendikbud 82 2015, nah itu stakeholdernya terlibat. Jadi bukan cuma warga sekolah, tapi warga di sekitar sekolah, termasuk tidak hanya orang tua murid, tapi orang di sekitar itu akan terlibat. Nah, ini menjadi bisa Bambinsa, kelurahan, gitu, polsek terdekat. Nah, menurut saya ini penting gitu, melibatkan ini semua, karena ya biar tahu itu si pelaku, hati-hati. Kalau enggak, maka kita kena pidana loh terhadap anak. Karena banyak orang menganggap masa lalunya. Dulu saya ditampar, ditendang, nggak kenapa-napa. Itu dulu ya Bu ya. Itu dulu, eranya sudah berubah dan sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Gitu. Betul, luar biasa ini Bu Retno. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kerjasama lintas sektor, kemudian masyarakat, keluarga, orang tua ya Bu ya. Dan mendidik anak untuk speak up ya. Iya betul. Nah itu yang agak mengalami harus kendala diajarin dari harus keluarga ya Bu ya. Iya, pengasuhannya Mbak. Betul sekali. Baik Bu Retno, ada rekomendasi Bu dari KPAI untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan juga penanganan yang tepat untuk anak korban kekerasan. Yang pertama, sudah ada Permendikbud 982 tahun 2015 kalau sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Nah, ini pun harus kita dorong juga sih revisi, karena kekerasan seksual
maupun kekerasan berbasis cyber itu belum terlalu banyak dibahas. Termasuk kekerasan seksual tuh harusnya nggak bisa dimediasi karena ada beberapa kasus, misalnya kasus Cilacap yang baru aja, si pelaku itu pernah ngelakuin dulunya, tapi kok justru malah dimediasi. Nah ini nggak boleh. Kekerasan terhadap anak itu adalah pidana. Persetubuhan terhadap anak tidak ada suka sama suka. Jadi memang harus ke ranah hukum. Nah ini nanti ditambahkan, bagaimanapun Kementerian Pendidikan sudah memulai dengan punya permen yang berupaya untuk membangun tadi ya sistem pencegahan dengan sistem pengaduan serta sistem penanganan dan sanksi. Nah hanya saja ini banyak belum dipahami ya oleh sekolah-sekolah. Jadi dibutuhkan penguatan dan sosialisasi menurut kami. Yang kedua adalah di Kementerian Agama nih. Kementerian Agama kan juga punya sekolah. Betul. Nah, apalagi sekolah-sekolah berbasis agama ini rata-rata adalah boarding school dan agak tertutup ya Bu ya. Betul. Jadi kalau aksesnya dari sulit. Pengamatan dan pemantauan kita selama ini tertutup ya Bu ya. Saya pernah datang yang di salah satu yang di Indramayu. Itu penolakannya kuat sekali gitu ya. Walaupun kami akhirnya berhasil masuk, tetapi tetap terjadi penolakan yang kuat. Nah ini kan jangan sampai nih, karena bebas pengawasan bahaya. Satu lagi misalnya kasus yang terakhir yang Cibiru Bandung kan itu menunjukkan kok dapat izin ya, padahal didatengin nggak sih waktu ngurus izin, sekolahnya memenuhi nggak sih standar nasional pendidikan? Kan ada 8 standar, sarana prasarana, pendidik. Kok pendidiknya cuma 1? Lah kamu itu bisa kelihatan kalau di Kemendikbud lewat Dapodik. Nah, tapi Kementerian Agama belum punya permennya. Sepanjang saya tahu sih ya, nggak tahu kalau permennya ada, tapi kita tidak pernah tahu ya. Tapi saya browsing nggak ada tuh Mbak, yang dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Rekomendasi kita, maka sosialisasikan itu dengan baik kepada jajaran. Yang kedua adalah, saya rasa kontrol ini kan Kementerian Agama tuh ada di setiap kabupaten kota, ya kan, dan juga di kantor wilayah di provinsi. Nah ini gimana sistem pengawasannya? Bagaimana kontrol dibangun? Jadi bagaimana sekolah-sekolah berbasis agama dan sekolah-sekolah boarding school ini bisa diakses publik juga. Nah di situ mungkin penting ya, misalnya CCTV, apakah orang tua tuh dari rumahnya bisa tahu nih anaknya ngapain. Itu udah banyak kok sekolah juga yang melakukan itu. Nah ini mungkin bisa ya, teknologi itu bisa dimanfaatkan orang tua. Jadi lewat handphone aplikasi yang orang tua download, nah klik khusus anaknya dia aja, dia bisa menyaksikan. Misalnya seperti itu. Nah terakhir ya, barangkali ini juga kepada ayah bunda ya menurut saya. Betul Bu, nah, itu yang penting. Untuk ayah bunda, pertama ajarkan anak-anak kita untuk speak up, berani bicara apa yang dialami itu nggak nyaman. Kan nggak harus kekerasan seksual saja, tapi kekerasan fisik, kekerasan psikis tuh harus. Yang kedua, ayah bunda kalau anaknya sudah berani bicara, jangan disepelein atau jangan diabaikan. Nanti dia tak akan pernah mau bicara lagi. Jadi jangan pernah anggapkan itu diemin aja, cuma dikata-katain, nggak bisa begitu. Itu bully fisik pun, bully psikis pun itu berdampak pada anak-anak kita. Jadi sekali lagi ajarkan anak kita bicara, tapi kalau dia udah berani bicara, jangan pernah ya diabaikan anak-anak kita. Itu sih mungkin ya Mbak yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih Bu Retno. Semoga ini juga menjadi sebuah edukasi yang dapat membuat para orang tua lebih jeli lagi dalam memilih lembaga pendidikan mana yang dituju oleh anak-anak ke depannya ya Bu Retno ya. Survei, lihat jejak rekam jejaknya. Datangi, kunjungi. Betul. Masuk ke dalam-dalamnya. Betul. Dan kalau bisa nginep di situ ya Bu Retno. Bisa juga. Bisa juga sambil di internet cari rekam jejak sekolah-sekolah itu. Baik. Terima kasih Bu Retno, luar biasa di pagi hari ini. Sobat KPAI jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Terima kasih. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.